Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du, kembali lagi kita akan mengkaji kitab Al-Matnu Syarif, kitab karya Syekhona Khalil Bakalan. Dan pembahasan kali ini terkait sunnah hayat. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hayatu dari sunnah hayat iku arba'atu asyara ono 14. Raf'ul yadaini rupane ngangkat kedua tangan. Inda takbiratil ihrami tetkalane takbiratul ihram. Inda ruku ilan nalikane ruku. Wa raf'i lan ngadeg atau jumeneng minhu saking ruku. Wa indal qiyami lan nalikane ngadeg minat tasyahudi saking tasyahud atau tahiyat al awali kang pertama. Wa wad'ul yadi lan nyeleh tangan al yumna kang tengen anal yusra ing atase kang kiwa. Wal iftitahatu lan maca doa iftitah. Wa ta'awudzu lan maca ta'awud, wa ta'minu lan maca amin. Wa qiraatus surati lan maca surat li ghairi ma'mumin keduwene liyane makmum sami akang krungu qiraata imamihi ing bacaane imame makmum fi raqatil ula fi raqatin dalam rakaat al ula kang pertama wasaniyati lan kang kedua. Takbiru lan maca takbir indal hafdi nalikane ndingkluk lir ruku'i krana ruku alis sujudaini lan krana sujud loro. Wa indar raf'i lan nalikane jumeneng minhuma saking rukuk lan sujudaini. Wa min tasyahudi lan saking tasahud al awali kang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Matnu Syarif, kitab karya Syekhona Khalil Bakalan, disebutkan bahwa sunnah-sunnah hayat di dalam sholat itu ada 14. Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, lebih tepatnya sunnah hayat. Jadi ketika seseorang lupa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, maka dia tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Yang kedua termasuk hayat juga adalah mengangkat tangan ketika ruku. Ketika seseorang hendak ruku, itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Seperti halnya ketika takbiratul ihram. Terus berdiri dari ruku juga disunahkan mengangkat tangan. Hukumnya juga sama, sunnah hayat. Dan ketika berdiri dari tasyahud yang pertama dihukumi sama, disunahkan untuk mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu disunahkan pertama di takbiratul ihram, ketika seorang hendak ruku, berdiri dari ruku, dan berdiri dari tasyahud yang pertama. Itu hukumnya semua sunnah hayat. Yang kedua termasuk sunnah hayat adalah ketika seseorang setelah takbir terus kita bersendekap, tangan kanan berada di depan atau di atas tangan kiri. Itu sunnah. Jadi susunannya ini tangan kiri, ini tangan kanan. Terus kemudian kita berada memposisikan tangan kanan berada di depannya tangan kiri. Ini hukumnya sama, sunnah hayat. Jika seseorang lalu tidak melakukan hal itu, alias misal tangan kiri berada di depannya tangan kanan, ini dia hanya tidak mendapatkan kesunahan, tidak lantas membatalkan sholat. Jika seseorang melakukan ini karena lupa, juga tidak disunahkan menggantinya dengan sujud sahwi. Yang berikutnya yang termasuk sunnah hayat adalah membaca doa iftitah. Setelah seorang takbir terus ada bacaan iftitah itu sebelum bacaan
Al-Fatihah itu hukumnya sama, sunnah hayat juga. Oleh karena itu ketika lupa juga tidak disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Berikutnya yang nomor 4 adalah ta'awud. Ta'awud ini dilakukan sebelum bacaan Al-Fatihah. Seorang disunahkan baca ta'awud. Sunnahnya adalah sunnah hayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu sunnah. Sedangkan bismillahnya itu wajib karena termasuk ayat dari Al-Fatihah. Yang mana kita tahu bahwa membaca Fatihah full semua ayatnya itu hukumnya wajib. Bila tidak membaca itu ya otomatis batal sholatnya. Bila seseorang lupa ya perlu mengganti bacaan tersebut dengan satu rakaat dan disunahkan sujud sahwi dan seterusnya. Berikutnya yang nomor 5 termasuk sunnah hayat adalah membaca amin. Ketika imam setelah membaca Al-Fatihah itu walau dolin, makmum disunahkan membaca amin. Ini bagi makmum. Bagi kita sendiri yang membaca Fatihah juga disunahkan membaca amin. Ini hukumnya sunnah hayat. Jadi ketika seorang lupa tidak membaca amin ya tidak disunahkan untuk sujud sahwi dan aman sholatnya, enggak masalah. Yang berikutnya termasuk sunnah hayat adalah membaca surat. Ini diperuntukkan bagi selain makmum yang tidak mendengarkan selain makmum pada rakaat pertama atau rakaat kedua yang mana imamnya membaca surah dengan jahar. Ketika imam membaca surat dengan keras atau jahar, kita disunahkan untuk mendengarkan saja. Tapi ketika misal di rakaat ketiga atau waktu itu sholat duhur misal seperti itu kita hanya disunahkan membaca surah, dan hukumnya boleh membaca surah. Ini hukumnya termasuk hukum sunnah hayat. Berikutnya yang terakhir yang ketujuh termasuk sunnah hayat adalah membaca takbir ketika menuju ruku atau menuju sujud atau berdiri dari ruku atau berdiri dari tasyahud atau berdiri dari sujud juga. Bacaan-bacaan takbir pada setiap sujud, ruku, tasyahud dan seterusnya itu hukumnya juga sunnah hayat. Jadi takbir yang benar-benar wajib itu ya takbir pertama, takbiratul ihram. Takbir berikutnya perpindahan antara satu rukun dengan rukun yang lain, dari ruku ke sujud misalnya, itu hukumnya adalah sunnah hayat juga. Jadi ini 7 dari 14 sunnah hayat yang ada di dalam sholat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.